Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim. Ilahi anta maksudi waridaka malubi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, kali ini kita mau berkomentar yang lagi viral, yaitu seorang pria dari Kudus yang bernama Muhammad Maulana Ishaq, yang berkali-kali sampai 20 kali bermimpi Rasulullah dan bermubahalah. Dalam mubahalahnya 10 hari, jika itu tidak benar yang dia ucapkan, dia meninggal. Dia meninggal dunia ketika dia dalam mubahalahnya itu dia berbohong, bermimpi Nabi Muhammad sampai 20 kali. Ini lucu jadinya. Ini sebenarnya sudah banyak pelajaran-pelajaran yang selama ini banyak ditentang-tentang para pencari kebenaran, para penegak kebenaran. Yang mubalah ini banyak dilakukan dari oknum-oknum Habib di Indonesia, ya. Jadi kali ini mubahalah ini dilakukan oleh Muhammad Maulana Ishaq dari Kudus. Kita akan bongkar tentang mubahalah seperti ini. Tentunya kita ini hanya untuk untuk menyehatkan akal kita agar tidak ada lagi perpecahan, ya, agar tidak ada lagi terjadi pembohongan-pembohongan kepada publik, kepada rakyat Indonesia terkhususnya. Jadi dalam hal ini mubahalah yang dilakukan oleh Muhammad Maulana Ishaq Kudus, yang meninggal dia setelah 10 hari ketika mubahalahnya berbohong. Jadi itu sebenarnya mubahalah tidak menjadi pedoman. Tidak pernah itu mubahalah menjadi pedoman. Pedoman itu adalah Quran dan Sunnah. Yang pertama, kita kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya, Quran dan Sunnah. Ya, Quran dan Sunnah. Jadi mubahalah itu bukan menjadi pedoman. 100 kali pun seseorang itu bermubahalah, kalau takdir kematian itu bukan di mubahalah, ya gak akan mati. Mau 100 kali mubahalah pun dia gak akan meninggal. Karena memang bukan itu takdir dia. Takdir seseorang manusia itu bukan di situ. Macam mana? Mau mubahalah berkali-kali pun, ketika memang bukan di situ takdir dia meninggal, dia tidak akan pernah meninggal. Mau ratusan kali dia bermubahalah, nggak akan meninggal itu. Kalau memang bukan di situ takdirnya. Itu sama dengan oknum Habib yang selalu bermubahalah. Nggak ada itu. Jadi bermimpi Nabi Muhammad itu sudah pernah kita bahas di konten-konten sebelumnya. Kita nyatakan itu berbohong. Kenapa? Macam mana seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad yang dia sendiri belum pernah melihat wajahnya? Sudah pernah kita bahas dalam sebuah konten. Itu setan iblis tuh bisa menyerupai manusia. Menyerupai manusia yang ganteng, yang berjobah, yang putih, yang besar, yang tinggi. Dan dia bisa mengaku, aku ini adalah utusan, aku ini adalah nabi. Tapi dia gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Dia gak bisa. Tapi dia bisa berubah menjadi manusia yang ganteng, yang tinggi, yang warak, yang pandai berbahasa. Karena keilmuannya. Tapi menyerupai Nabi Muhammad dia nggak bisa. Nah, bagaimana seseorang bisa bermimpi Nabi Muhammad yang dia sendiri bermimpi berjumpa Nabi Muhammad yang dia sendiri itu belum pernah melihat wajahnya, belum pernah mendengar suaranya, belum pernah melihat karakternya? Itu yang nggak mungkin. Jadi mubahalah itu sebenarnya hanya sebuah keyakinan yang bernafsu. Mungkin bisa jadi
bisa jadi banyak ratusan bahkan ribuan orang yang pernah bermimpi Nabi Muhammad. Bisa jadi gitu. Cuman mereka nggak mau bilang. Mereka nggak pernah mengakui dan mereka nggak perlu bermubahalah. Kenapa? Karena itu pribadi masing-masing. Itu rahasia pribadi yang harus disimpannya. Perjalanan hidupnya yang harus disimpannya, nggak perlu diucap-ucapkan. Karena belum tentu kebenarannya. Orang melihat wajah Nabi Muhammad saja kita nggak pernah. Jadi kalau bermubahalah bakal meninggal ketika bohong, kalau memang bukan itu takdirnya, nggak akan meninggal juga. Kan Allah lebih tahu. Kau meninggalnya pada waktu apa? Waktu mubahalah, atau waktu lagi nyangkol, waktu lagi tidur, waktu lagi naik kendaraan, waktu lagi apa, segala macam. Jadi kalau memang takdir dia bukan meninggalnya bukan bermubahalah, nggak mungkin dia meninggal setelah bermubahalah, karena bukan itu takdirnya. Nah makanya di sini untuk macam orang Gus Fuad, Muhammad Maulana Ishak, ya kami rasa itu nggak perlu dilakukan mubahalah, nggak perlu lagi ada hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena itu apa bedanya dengan oknum-oknum Habib yang selama ini sudah kita tentang, termasuk Gus Fuad tuh yang kuat menentang kaum Ba'alawi. Permasalahan mereka yang selalu berdakwah tuh membawa bermimpi Nabi Muhammad, bermimpi Rasulullah. Apa bedanya jadinya? Maka di sini kita harus balik ke pelajaran-pelajaran kita sebelumnya. Ini nggak perlu lagi gitu. Kalau ada seorang mau bermimpi Nabi Muhammad, udah simpan saja sampai nanti menemukan kebenarannya. Simpan menjadi rahasia pribadi. Karena mubahalah itu bukan pedoman itu Quran dan Sunnah. Kalau memang berjumpa dengan Nabi Muhammad itu berdasarkan Quran, macam mana gitu. Prakteknya macam mana, pembuktiannya macam mana, bukan dengan sumpah, bukan dengan mubahalah. Dipraktekkan pada diri kita, praktekkan dulu gitu. Bukan sembarangan itu bermimpi Nabi Muhammad, itu bukan sembarangan, bermimpi Rasulullah bukan sembarangan. Nabi Muhammad sendiri saja berjumpa dengan para nabi-nabi lainnya itu Isra wal Mi'raj. Setelah dia fitrah, setelah bersih, setelah dia suci, Isra wal Mi'raj berjumpa dengan para nabi. Bermimpi para nabi itu dengan nabi lainnya pada saat kapan? Pada saat memang dia sudah diangkat menjadi seorang rasul. Pada saat dia sudah keilmuannya sudah teruji. Bukan sembarangan. Inilah yang bisa kita menjadi sebuah pembohongan publik. Maunya jangan lagi hal-hal seperti ini gitu. Itu sama aja dengan dagang agama. Jadi mohon maaf dengan Gus Fuad dan Maulana Ishak, kami rasa itu nggak perlu lagi yang seperti itu gitu. Karena takdir seorang meninggal itu bukan karena mubahalahnya, bukan karena sumpahnya dia mati, bukan. Mau 10 kali dia bermubahalah, bersumpah, kalau takdir kematiannya bukan di situ, ya kan dia kan nggak akan mati juga. Bisa nanti lagi tidur, lagi mandi, lagi naik kendaraan, lagi cukuran segala macam. Oke teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hanya sebuah narasi lah kita bilang. Intinya kita hanya untuk membuka akal sehat kita gitu. Jadi jangan lagi hal-hal yang seperti ini, karena ini bentuknya tetap aja menjadi dagang agama, meminta pujian. Kan nggak ada bedanya dengan kaum Ba'alawi jadinya. Kaum Habib-Habib yang selalu bermubahalah, yang selalu berdakwahnya bermimpi Nabi Muhammad, diutus Nabi Muhammad segala macamnya. Oke teman-teman, saya minta maaf zahir dan batin apabila ada ucapan perbuatan saya yang sangat menyinggung, menyakiti hati teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.